Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yaitu tentang bolehkah menyampaikan satu pendapat saja dalam ikhtilaf ulama. Bolehkah menyampaikan satu pendapat saja dalam ikhtilaf ulama? Nah, ini adalah salah satu status Facebook yang saya buat ya. Saya tuliskan di sini, ketika ditanya tentang satu persoalan, seorang alim mengatakan hukumnya haram. Padahal fuqaha, para ahli fikih, berbeda pendapat dalam persoalan tersebut menjadi sekian pendapat. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan pendapat yang lain. Nah, bolehkah seorang alim kemudian hanya menyebutkan satu pendapat saja dalam persoalan itu? Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh oleh sang alim tersebut keliru? Apakah yang dilakukan oleh sang alim tersebut keliru dengan hanya menyebutkan satu hukum saja, tanpa menyebutkan sekian pendapat ulama yang lain? Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya. Nah, di sini saya buatkan ya semacam bagan. Bolehkah menyampaikan satu pendapat saja? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak boleh. Kapan boleh? Kapan boleh seorang alim hanya menyampaikan satu pendapat saja? Nah, ada beberapa keadaan dan saya sebutkan di sini tiga keadaan ya yang itu boleh bagi seorang alim hanya menyampaikan satu pendapat saja meskipun ada ikhtilaf ulama di dalamnya. Yang pertama adalah saat memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa. Nah, jadi fatwa itu kan tujuannya adalah untuk diamalkan oleh orang yang meminta fatwa. Nah, bagi seorang alim, boleh saja alim tersebut menyebutkan ikhtilaf ulama dalam persoalan yang ditanyakan, namun tetap dia perlu menjelaskan pendapat mana yang difatwakan kepada si penanya. Jadi tidak membiarkan begitu saja gitu. Misalnya, oh, ada sekian pendapat, ada 4 pendapat dalam persoalan ini, silahkan Anda pilih sendiri pendapat yang mana. Nah, ini bukan karakteristik fatwa. Karena fatwa itu kan untuk orang awam yang ingin tahu hukum dari persoalan tersebut untuk dia amalkan. Maka sang mufti perlu mengarahkan pendapat mana yang perlu diikuti. Nah, kadang mungkin sang mufti memberikan penjelasan panjang lebar tentang persoalan tersebut beserta ikhtilaf ulama di dalamnya. Namun kadang sesuai keperluan, sesuai kebutuhan, dan mungkin melihat keadaan sang mustafti juga, orang yang meminta fatwa tadi, kadang mufti tadi hanya menjelaskan satu pendapat saja atau hanya menyebutkan satu pendapat saja, dan itulah yang difatwakan dan ya diharapkan diamalkan oleh yang meminta fatwa. Nah, keadaan yang kedua, saat mengajarkan atau menjelaskan fikih mengikuti mazhab tertentu. Misalnya, saya sedang mengajarkan fikih Syafi'i, baik melalui kajian ya dengan lisan ini ya, baik online maupun offline, maupun saat menulis misalnya. Nah, dan saat itu saya sedang ingin menjelaskan pendapat mazhab tertentu, atau lebih spesifik lagi,
pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab tersebut atau pendapat mu'tamad ya dari mazhab tersebut. Maka tidak masalah saya hanya menyampaikan satu pendapat saja, yaitu pendapat mu'tamad dalam mazhab tersebut tanpa menyebutkan pendapat yang lain. Tanpa menyebutkan pendapat yang lain. Bahkan ya, kadang seorang ulama ketika memang dia bertugas menjelaskan mazhab tertentu, ya dia sebutkan pendapat mazhab tersebut, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak mengikuti pendapat tersebut. Karena apa? Karena saat itu dia bertugas menyampaikan pendapat mazhab dan berdasarkan amanah ilmiah yang harus dia penuhi, ya dia perlu menjelaskan pendapat mazhab tersebut sesuai memang yang ditetapkan oleh mazhab tersebut. Makanya misal bahkan sekelas Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau ketika bertugas menyebutkan pendapat-pendapat resmi dalam mazhab, misalnya dalam Minhajut Talibin misalnya, nah maka tugas beliau adalah menjelaskan pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i dengan berbagai istilahnya ya. Nah, namun di kesempatan lain misalnya di Al-Majmu' atau di Syarah Sahih Muslim misalnya atau di tempat lain, beliau menyebutkan pendapat yang beliau pilih yang kadang kalau kita bandingkan pendapat yang beliau pilih itu berbeda dengan apa yang beliau tuliskan dalam kitab-kitab yang menjelaskan pendapat mu'tamad mazhab. Nah, jadi di sana ada dua keadaan. Satu keadaan adalah Imam An-Nawawi menjelaskan pendapat yang beliau kuatkan, yang beliau rojihkan. Satu keadaan beliau menjelaskan pendapat resmi mazhab. Nah, ketika menjelaskan pendapat resmi mazhab, ya beliau menjelaskan sesuai apa yang menjadi pendapat resmi atau mu'tamad dalam mazhab tersebut. Dan ini juga berlaku pada banyak ulama ya. Berlaku pada banyak ulama, bukan cuma Imam An-Nawawi. Dan ini juga ya, misal saya menjelaskan, saya sedang mengajarkan kitab fikih Syafi'i, maka tugas saya adalah menjelaskan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i tentang persoalan tersebut, agar yang belajar memahami atau mengetahui bahwa itulah pendapat mu'tamad dalam mazhab. Nah, pada kondisi ini tidak penting kita menjelaskan apa pendapat yang kita pilih, karena bukan itu yang diinginkan oleh para pelajar yang belajar dengan kita. Jadi misal saya punya pendapat yang memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i misalnya. Namun ketika saya bertugas menjelaskan fikih Syafi'i, maka yang harus saya jelaskan adalah fikih Syafi'i dan pendapat resmi dalam mazhab tersebut. Bukan pendapat yang saya pilih. Kalau ingin menjelaskan pendapat yang saya ikuti ya dari ulama lain misalnya, ya itu ada waktunya tersendiri. Tapi ketika saya bertugas menjelaskan satu kitab dalam mazhab Syafi'i, maka tugas saya adalah menjelaskan pendapat tersebut sesuai yang seharusnya, sesuai yang mu'tamad. Dan tidak ada kewajiban bagi saya untuk menjelaskan pendapat-pendapat yang lain dalam persoalan tersebut. Nah, kemudian juga boleh juga seorang alim menyebutkan satu pendapat saja yang menurutnya itu rajih, yang menurutnya pendapat itulah yang kuat, dan dengan catatan selama beliau tidak menafikan ada ikhtilaf ulama dalam persoalan tersebut. Misal menafikan itu misalnya beliau mengatakan seluruh ulama sepakat dalam persoalan ini hukumnya adalah wajib misalnya. Padahal faktanya tidak seluruh ulama mengatakan seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Karena ini tidak amanah, ya khianat dalam menyampaikan ilmu. Tapi kalau beliau menyampaikan persoalan ini hukumnya adalah wajib. Berdasarkan dalil ini, dan ini adalah pendapat Imam Fulan, Imam Allan, dan segala macam. Tanpa menyebutkan pendapat yang lain. Nah, yang semacam ini boleh-boleh saja. Sesuai situasi dan kondisi yang ada. Nah, kapan tidak boleh hanya menyampaikan satu pendapat saja? Nah, tidak boleh hanya menyampaikan satu pendapat saja saat menjelaskan perbandingan mazhab atau ikhtilaf ulama dalam persoalan tertentu. Misal kita sedang ingin menjelaskan
muqaranah antar mazhab, ya, ikhtilaf ulama dalam persoalan itu, kemudian kita menyembunyikan pendapat-pendapat yang kita anggap tidak kuat gitu, atau pendapat yang bukan pendapat yang kita pilih, atau pendapat yang berbeda dengan mazhab yang kita ikuti misalnya. Kemudian kita tutupi itu, kita sembunyikan itu dan hanya menyebutkan pendapat yang kita pilih saja. Maka yang semacam ini tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kita bertujuan untuk menjelaskan perbandingan mazhab atau ikhtilaf ulama, maka bagian dari amanah ilmiah adalah kita menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Selama itu adalah pendapat-pendapat yang mu'tabar dan bukan pendapat yang syadz. Bahkan kadang pendapat yang syadz pun perlu disampaikan pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, jadi ringkasnya, bolehkah menyampaikan satu pendapat saja? Jawabannya boleh-boleh saja pada keadaan tertentu, dengan catatan selama itu tidak khianat secara ilmiah, dengan menutupi pendapat yang seharusnya disampaikan dan segala macam sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Baik, setelah ini saya sebutkan atau saya tunjukkan beberapa contoh ya untuk apa yang saya sampaikan ini. Nah, ini contoh fatwa dari Dar Ifta Jordania ya, dari situs resminya. Di sini ada pertanyaan, ma hukmu du'ail kunut fi salatil fajr? Apa hukum doa kunut dalam salat subuh? Nah, jawabannya ringkas saja. Du'aul kunut fi salatil fajri sunnatun. Man tarakahu sajada lis-sahwi. Doa kunut dalam salat subuh itu hukumnya sunnah. Dan orang yang meninggalkan doa kunut, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini tidak menyebutkan ikhtilaf ulama dalam persoalan ini, tapi hanya menyebutkan ya pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi landasan dalam mayoritas fatwa dari Dar Ifta Jordania ini. Apakah ini boleh? Boleh-boleh saja dalam konteks fatwa. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini dari kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibn Idris. Ini kitab fikih Syafi'i dan tujuannya adalah untuk menjelaskan pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini membahas tentang sholat jamaah. Nah, perhatikan bagian paling bawah itu wa fardhu kifayatin kama fi ada'il maktubah 'alal ahrarir rijalil muqimin. Dan hukumnya, hukum sholat jamaah itu fardu kifayah pada pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ya, al-maktubah itu. Sholat fardu 5 waktu bagi laki-laki, bagi orang yang merdeka, laki-laki dan tidak dalam keadaan safar. Hukumnya fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal ada sekian pendapat lain di kalangan ulama, bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ikhtilaf, dan ulama secara umum juga ada ikhtilaf dalam hukum salat berjamaah dalam 5 waktu. Namun karena penulis Al-Yaqut An-Nafis yaitu Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri bertugas untuk menjelaskan pendapat mazhab Syafi'i, maka beliau mencukupkan dengan menyebut pendapat fardu kifayah, yang itu adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjut. Nah, ini dari situs Ad-Durar As-Saniyah ya, dorar.net, tentang hukum salat jamaah. Nah, dikatakan di sini salatul jamaati wajibatun wujuban ainiyan 'alar rijal. Salat jamaah itu hukumnya wajib ain bagi laki-laki. Nah, kemudian disebutkan pendapat-pendapat ulama yang menyatakan demikian, yaitu mazhab Hanafi. Meskipun ini untuk pendapat mazhab Hanafi mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Kemudian Hanabilah, Hambali, kemudian satu pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ini juga pendapat sekelompok ulama salaf, dan pendapat yang dipilih kata tim dorar.net ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah, serta Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Nah, penulis dorar.net tidak menyebutkan pendapat yang lain. Karena apa? Karena ya memang dia tidak berkewajiban menyebutkan itu, dan mereka ingin menyebutkan pendapat yang rajih saja menurut mereka. Maka mereka menyebutkan pendapat wajib ain, dan tidak ada masalah juga selama tidak khianat secara ilmiah ya.
Misalnya dengan mengatakan bittifaqil ulama. Sholat jamaah hukumnya wajib ain bagi laki-laki berdasarkan kesepakatan ulama misalnya. Nah, ini jelas adalah pernyataan yang eh, salah, pernyataan yang keliru, dusta. Karena apa? Karena ulama tidak sepakat dalam persoalan itu. Nah, namun di sini tidak menyebutkan itu dan menyebutkan pendapat apa ulama-ulama yang berpendapat demikian gitu. Dan dari sini saja kita bisa tahu bahwa misal pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, kemudian pendapat mazhab Maliki misalnya tidak berpendapat seperti ini. Karena dari sini kita bisa lihat ya, mazhab mana yang tidak disebutkan, berarti tidak sependapat dengan apa yang disebutkan di sini. Nah, pada kondisi ini boleh-boleh saja ya menyebutkan satu pendapat saja. Baik, terakhir ini kutipan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya uh, Ibn Syaraf An-Nawawi ya, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Nah, di sini beliau sedang menjelaskan ikhtilaf ulama dalam hukum sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu. Far'un fi madzahibil ulama fi hukmil jama'ati fi shalawatil khams. Ya fara' satu cabang persoalan tentang pendapat-pendapat ulama dalam hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu. Nah, kemudian beliau katakan qad dzakarna anna madhhabana as-sahihu annaha fardu kifayatin. Dan telah kami sebutkan di bagian sebelum kutipan ini, beliau sebutkan ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu itu fardu kifayah. Kemudian dikatakan wabihi qala ta'ifatun minal ulama, dan ini juga adalah pendapat sekelompok ulama yang lain ya. Wa qala kemudian beliau katakan wa qala Atha wal Auza'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Ibnul Munzir. Nah, ini beberapa nama ulama mujtahidin ya yang disebutkan di sini. Mereka semua mengatakan hiya fardun 'alal a'yani laisat bi syartin lis-shihhah. Bahwa hukum sholat berjamaah 5 waktu itu bagi laki-laki ya adalah fardu ain namun bukan syarat sah sholat. Fardu ain namun bukan syarat sah sholat. Wa qala Dawud, kemudian dikutip lagi, dan Dawud Az-Zahiri ya pendiri mazhab Zahiri, Dawud berkata hiya fardun 'alal a'yani wa syartun fis sihhah. Ini adalah fardu ain dan syarat dalam sahnya salat berjamaah. Wabihi qala ba'du ashabi Ahmad. Dan pendapat Daud Az-Zahiri ini juga adalah pendapat sebagian ulama pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian Hanabilah berpendapat demikian. Meskipun yang resmi bukan syarat sah salat ya dalam mazhab Hambali. Wajib ain namun bukan syarat sah salat. Namun sebagian Hambali mengatakan wajib ain dan syarat sah salat. Kemudian wa jumhurul ulama dan mayoritas ulama mengatakan ala annaha laisat bi fardhi ainin. Bahwa salat berjamaah 5 waktu itu hukumnya bukan fardu ain ya. Wakhtalafu, dan jumhur ini berbeda pendapat, hal hiya fardu kifayatin am sunnah. Apakah hukumnya fardu kifayah atau sunnah? Nah, kemudian dikutip pernyataan dari Al-Qadhi Iyad, zahaba aksarul ulama, mayoritas ulama berpendapat ila annaha, bahwa hukumnya ini adalah sunnah muakkadah. Ila annaha sunnatun muakkadatun la fardu kifayatin. Hukumnya sunnah muakkadah bukan fardu kifayah. Ini terkait dengan pendapat jumhur tadi. Nah, karena di sini Imam An-Nawawi sedang ingin menjelaskan ikhtilaf ulama dan pendapat-pendapat ulama, maka beliau sebutkan semua yang perlu untuk disebutkan. Dan kita ketahui di sini berarti ada sekian pendapat ya, ada sunnah muakkadah, ada fardu kifayah, ada fardu ain namun bukan syarat sah salat, dan ada yang mengatakan fardu ain dan merupakan syarat sah salat. Dan disebutkan juga oleh beliau ulama-ulama yang berpendapat demikian. Dan ini perlu
karena memang beliau sedang menjelaskan ikhtilaf ulama atau muqaranah antar mazhab. Jadi boleh atau tidak bolehnya menyebutkan satu pendapat saja dalam ikhtilaf ulama itu tergantung situasi kondisi yang menuntut untuk hal itu. Baik demikian, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.